Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh Masjid Al-Muhtadun yang semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, kita tetap diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang tetap istiqomah di dalam berakidah dan istiqomah di dalam beribadah sampai Allah memanggil kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf dan mohon izin kalau kajian pada pagi hari ini hanya 30 menit, karena jam 6.10 menit saya harus sudah ada di Masjid Al-Muhajirin untuk mengikuti kegiatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh Porsila, Forum Silaturahmi Masjid dan Musola sekecamatan Pondok Gede. Jadi mohon maaf agak mendadak karena memang Kiai dari Al-Muhajirin memerintahkannya juga mendadak. Jadi hari Sabtu saya dimohon kehadirannya. Kalau seorang ulama memerintahkan kita, maka kita sami'na wa ata'na. Jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang menjaga pikiran di era kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati ala nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fihal kazib wa yukazzibu fihal sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yahunu fihal amin wa yantiku ruwaibidah kila wa ma ruwaibidah ar-rajulu nafihu fi amril amah. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Pada saat itu orang-orang yang menjadi pendusta dianggap sebagai orang yang jujur, dan orang-orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Dan pada saat itu orang-orang yang hianat dianggap orang yang beramanah, dan orang-orang yang amanah dianggap sebagai orang yang hianat. Pada saat itu Rasulullah mengatakan wayantiku ruwaibidah. Ada satu kelompok yang disebut dengan ruwaibidah. Dan sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah ketika orang-orang bodoh diserahi urusan umat. Jadi
Rasulullah mengatakan akan datang tahun-tahun satu era, bahkan kalau dalam bahasa Arab karena membahasnya sanawat itu adalah jamak dari sanatun. Kalau sanatun 1 tahun, berarti sanawatun bisa berarti lebih dari 3 tahun, lebih dari 1 tahun. Jadi kata Rasulullah akan datang tahun-tahun dalam kehidupan manusia, dan pada tahun-tahun itulah disebut dengan tahun kebohongan. Kalau kita menilik di dalam Al-Quran sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia masjid, yang kita bahas adalah Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 di dalam Al-Quran ayat 112. Jamaah kalau yang membawa Android boleh dibuka surat Al-An'amnya ya, ayat 112. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrafal qaul gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum ma yaftarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian yang lain membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai sebuah tipuan. Perkataan yang indah ya sebagai sebuah tipuan yang bahasa Al-Qur'an disebut dengan zuhraful qaul. Zuhraful qaul. Jadi ucapan-ucapan yang enak didengar, tapi sebenarnya dari makna ucapan itu mengandung sesuatu yang sangat berbahaya. Zuhraful qaul, dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan-kebohongan yang mereka adakan. Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan kata-kata perkataan atau kata-kata ucapan. Tetapi di dalam firman Allah surat Al-An'am 112 ini adalah sebuah perkataan yang jangan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, itu cukup mereka mengatakan yang pertama, ada yang disebut dengan kaulan syadida. Ada yang disebut dengan kaulan syadida. Ini adalah ucapan yang harus bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Apa itu kaulan syadida? Kaulan syadida itu adalah pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tegas. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu kaulan syadida. Dan ucaplah kepada kalian, keluarkan ucapan dari mulut-mulut kalian adalah kaulan syadida, ucapan yang jujur, ucapan yang lurus, ucapan yang tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan harus bisa dilakukan adalah kaulan baligha. Apa ini kaulan baligha? Kaulan baligha adalah kalimat yang efektif, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele. Jadi kalau berbicara itu tetap sasaran, sasarannya tepat dan tidak bertele-tele, tidak berputar-putar kemana-mana. Ini namanya kaulan baligha. Baligha sampai tepat pada sasaran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kaulan karimah. Perkataan yang penuh dengan penghormatan dan kemuliaan. Ini biasanya kaulan karimah ini diucapkan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, atau junior kepada senior, atau anak kepada orang tua. Kaulan karimah ini adalah ucapan penghormatan, ucapan yang penuh dengan kemuliaan.
Ketika seorang anak dipanggil oleh ayahnya atau ibunya, yang keluar adalah ucapan kaulan karimah, ucapan yang penuh dengan penghormatan. Di dalam Al-Quran kan kalau ada anak diperintah sama orang tua, itu nggak boleh kita jawab ah, karena ah itu kasar, ah itu kesombongan, ah itu adalah penolakan. Dan kata ah itu kalau diucapkan dari seorang anak kepada orang tuanya, maka kata ah itu akan menusuk hati dan menyakitkan. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk melakukan kaulan karimah, ucapan yang penuh dengan penghormatan dan kemuliaan. Orang dipanggil sama orang tua, seorang anak dipanggil sama orang tuanya, maka ketika dia dipanggil, dia akan menjawab baik. Ada yang menjawab siap, ada yang menjawab labbaik, ada yang menjawab ucapan-ucapan yang baik. Ini namanya kaulan karimah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah ini adalah ucapan atau perkataan yang santun dan tidak menyinggung. Ucapan-ucapan yang santun dan tidak menyinggung baik orang yang berbicara maupun lawan bicaranya. Ketika ucapan-ucapan yang tidak menyinggung ini akan menenangkan hati. Ini yang disebut dengan kaulan ma'rufah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kaulan layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut, pertanyaannya, ketika perkataan ini diungkapkan, bagaimana orang yang mendengar perkataan ini mungkin hatinya akan tertarik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam ketika hendak bertemu dengan Fir'aun, Allah mengatakan kepadanya, ucapkanlah kaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Padahal kita tahu bagaimana Fir'aun itu. Kita tahu bagaimana karakter Fir'aun itu. Tetapi ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk memberikan ucapan yang layyina, ucapan yang lemah lembut. Kenapa? Karena ucapan yang lemah lembut itu gampang untuk menyentuh hati. Ketika orang itu keras, ketika orang itu punya karakter temperamental yang sangat tinggi misalnya, maka sentuhannya adalah dengan kaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Kita tahu Umar bin Khattab, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang sebelum masuk Islam adalah tokoh yang sangat ditakuti oleh pihak lawan dan tokoh yang sangat disegani oleh pihak kawan. Siapa saja yang berselisih dengan Umar bin Khattab sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, dapat dipastikan pasti mereka takut dengan Umar bin Khattab. Jangankan berselisih secara fisik, disebut nama Umar bin Khattab saja itu pihak lawan akan takut. Baru disebut saja nama Umar bin Khattab itu pihak lawan akan takut. Bahkan dalam sejarah disebutkan Umar bin Khattab ini ketika masuk Islam ada proses yang ia alami. Proses yang ia alami adalah ketika orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu akan mengangkat Umar bin Khattab sebagai pimpinan. Tugasnya adalah mencari Nabi Muhammad dan membinasakan Nabi Muhammad. Saat itu Umar bin Khattab akan terpilih menjadi ketua tim. Tapi tiba-tiba ada salah seorang berkata, untuk apa kita memilih Umar bin Khattab untuk melaksanakan misi ini? Kalau keluarganya saja hari ini sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar informasi ini Umar marah. Dia lalu bergegas pulang ke rumah untuk memastikan
apakah benar keluarganya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Namun ternyata diriwayatkan begitu dia sampai di depan rumahnya, sayup-sayup dia mendengar adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Siapa Pak nama adiknya Umar bin Khattab? Adiknya Umar bin Khattab yang sedang membaca Al-Quran. Siapa Bu? Nggak kedengeran ya? Siapa Bu? Adiknya yang sedang membaca Al-Quran, ya namanya Fatimah. Ya. Dia sedang membaca Al-Quran. Pada saat sedang membaca Al-Quran, yang dibaca itu adalah surat Toha, surat ke-20 dalam Al-Quran. Umar bin Khattab mendengar adiknya sedang membaca surat Toha, itu naik darah. Dan dia langsung masuk ke dalam rumahnya, merangsek, melihat ternyata benar adiknya ini sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dan Umar itu berusaha merebut lembaran-lembaran surat Toha yang dipegang oleh adiknya. Maka adiknya pun mempertahankan. Ketika adiknya mempertahankan ini, adiknya mengatakan, kalau dalam bahasa kita, wahai kakakku, untuk apa engkau melihat lembaran-lembaran ini? Ya, Umar penasaran. Tapi karena adiknya ngomong dengan lemah lembut, ya, kalau engkau hendak melihat lembar-lembaran ini, lebih baik engkau bersuci dulu. Artinya menyuruh Umar bin Khattab untuk ke kamar mandi membersihkan diri. Ternyata Umar mendengarkan. Setelah Umar mendengarkan, baru diberikan potongan dari Quran surat Toha itu. Dibacalah oleh Umar bin Khattab, dan ketika dia membaca perlahan-lahan, itu ternyata hatinya terketuk. Karena pada saat Umar bin Khattab membaca surat Toha itu, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayahnya ke dalam hati Umar bin Khattab. Luar biasa. Makanya kalau orang imannya pengen makin kuat, ingin selalu dalam perlindungan dan memperoleh hidayah Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, selain memantapkan keimanan kita kepada Allah, maka itu juga bisa mendatangkan tambahan hidayah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh beruntung orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Ucapan-ucapan yang lemah lembut itu ternyata bisa menusuk ke dalam hati, dan itu ternyata efeknya luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam dan Harun ketika bertemu dengan Fir'aun laknatullah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kaulan maisura, perkataan yang simpel, mudah dan gampang. Itulah perkataan-perkataan yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah jangan sekali-kali memiliki kata-kata yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am 112 ini, zuhraful qaul. Ucapan yang penuh dengan tipu daya, ucapan yang penuh dengan kebohongan, ucapan yang punya tujuan lain. Ya, oleh sebab itu kita diwajibkan dan merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu yang pertama berkata jujur. Kita banyak menemukan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kejujuran. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, hendaklah kalian itu senantiasa berkata jujur, karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kalian menuju surga. Apabila seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai siddiqan, orang-orang yang jujur. Jadi ketika kita bisa berbicara jujur, kemudian kita berkata dengan jujur, kita juga berbuat dengan jujur, yang lahir adalah sebuah kejujuran di dalam diri kita, wa yuktaba, maka akan ditulis oleh Allah kita sebagai orang yang siddiqan.
Siddiqan itu bisa jujur, bisa benar. Siddiqan itu kalau dilihat dari segi etimologi secara bahasa itu bisa bermakna juga dari kata sodako, sod, dal, kop. Jadi orang yang bersedekah itu sudah bisa dipastikan menjadi tolak ukur sebuah kebenaran, sebuah kejujuran, kebenaran keyakinan akan adanya Allah, kebenaran dan keyakinan akan adanya untuk menjalankan perintah Allah, keyakinan dan kebenaran bahwa segala yang dimiliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu waktu kita berada di bulan Ramadan itu kan selalu ada doa yang dibaca, kalau nggak salah doa kamilin, ya. Itu di dalam doa kamilin, Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin wali solati hafizin wali zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afrika rojin wabil huda mutamasikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya jahidin wa fil akhirati rogibin wabil qadai rodin wali na'mai syakirin wa alal balai sabirin tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas sa'irin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dahilin wa minan nari najin wa min hurin ini mutajawizin wa min sundusi wa istabrogi mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin asalin musoban syaribin bi akwabi wa abarika wa qasim mimmain ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhadai wasolihin wa ulaika hasuna rafiqa. Itu artinya apa? Jadi para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, itu dilihat dalam doa ini urutannya kedua. Luar biasa. Setelah nabi, baru as-siddiqin. Semua orang yang beriman punya kesempatan untuk menjadi as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Tetapi orang yang beriman tidak diberikan kesempatan oleh Allah menjadi nabiyin, menjadi nabi. Kita nggak bakal bisa jadi nabi dan tidak akan ditakdirkan oleh Allah menjadi nabi. Tapi yang kedua, kita bisa menjadi as-shodiqin. Kalau kita sudah menjadi as-shodiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, maka kita nanti bisa berkumpulnya dengan para nabi. Ulaika hasuna rafiqa, karena mereka itu an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, wasolihin, orang-orang soleh, wasuhada, orang-orang suhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itu adalah sebaik-baik teman. Jadi luar biasa, kejujuran ini sangat penting. Kalau kita sudah berusaha jadi orang yang jujur, orang yang benar, maka Allah akan catat kita minas shodiqin, dari orang-orang yang jujur. Lalu kata Rasul, demikian juga jauhilah oleh kalian itu berbuat dusta, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Apabila seseorang terus-menerus berdusta dan mempertahankan kedustaannya, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Wa yuktaba indallah kazaba, ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai kazaba, pendusta. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita di alam dunia yang sementara ini, kita harus mampu menjadi orang yang jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Saat ini kita berada di era modern, di mana teknologi dan informasi itu sangat cepat berkembangnya. Dunia media sosial yang kita miliki itu bisa menjadi alat bagi kita, alat untuk menempuh kebaikan, dan bisa juga menjadi alat menyebabkan sesuatu yang buruk. Ya, kalau dalam peribahasa orang barat itu ada istilah the gun behind the man, kalau nggak salah begitu ya, atau the man behind the gun. Senjata itu tergantung bagaimana orang yang ada di belakangnya. Senjata itu tergantung bagaimana orang menggunakannya.
Senjata itu bisa berguna dan bermanfaat, bisa juga merugikan dan membawa mudarat. Ternyata di era seperti ini, media sosial yang begitu luar biasa itu bisa membawa dampak positif buat kita dan bisa juga membawa dampak negatif buat kita. Salah satu dampak negatif yang ada di media sosial yang saat ini ramai itu kan kita pernah mendengar istilah dulu namanya hoak. Hoak apa hoak, Pak? Bapak bacanya hoak apa hoak? Enakan mana? Hoak apa hoak? Aha, ya. Ada yang bertanya, Ustadz, apakah di zaman Rasulullah sudah ada yang namanya hoak? Sebuah kebohongan yang direkayasa dengan begitu baik sehingga kebohongan itu menyebar karena banyak yang memberitakan sesuatu yang buruk dan menyebar, orang semua tahu dan dilakukan berulang-ulang sehingga kebohongan itu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi kebohongan itu walaupun bohong sebenarnya tapi dikemas dengan baik, direkayasa dengan baik, kemudian disebarkan kepada orang lain dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka kebohongan itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Apakah di zaman Rasulullah ada terjadi berita hoax? Ada, Pak. Bahkan beritanya ini bukan hanya menimpa sahabat tapi menimpa Nabi sendiri. Hoax apa yang pertama yang terjadi di zaman Rasul? Ini adalah hoax yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Bani Mustalik. Dia membawa istrinya yang bernama Siti Aisyah. Begitu sampai selesai peperangan, pulang. Begitu pulang, Aisyah itu kan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu ditempatkan di tempat yang mulia, ya, karena istri Rasulullah. Beliau itu ditempatkan di haudaj. Haudaj itu seperti bangku tempat duduk yang rapat yang ada di atas punggung unta. Bapak yang pernah ke Arab Saudi, yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, ya, itu pernah nggak ngelihat onta yang atasnya ada tempat duduknya? Pernah ya, Pak? Pernah lihat? Itu namanya haudaj. Jadi Aisyah itu naiknya, duduknya di situ di haudaj, di atas punggung unta. Kalau unta itu turun, maka haudasnya diturunkan. Untanya berhenti, haudasnya diturunkan. Suatu saat setelah mereka pulang rombongan tidak balik ke Madinah, itu Aisyah, mohon maaf, ya, ada urusan kamar mandi. Keluar dari haudas dan tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Karena malam hari nggak ada yang tahu. Jadi Aisyah keluar menuju kamar mandi, begitu. Urusan kamar mandi. Selesai dari situ dia kembali lagi. Begitu kembali lagi terasa oleh Aisyah ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Kalung. Kalungnya ini jatuh di mana? Lalu Aisyah balik lagi. Balik lagi. Begitu balik lagi mencari kalungnya, ketemu. Begitu ketemu, balik lagi ke tempat dia ke haudas tadi. Tapi ternyata sayang beribu kali sayang, begitu dia kembali, Aisyah tidak menemukan pasukan bahkan Rasulullah dan yang lainnya. Ternyata mereka sudah berjalan menuju Madinah. Pendek kata, Aisyah ketinggalan. Tertinggal Aisyah. Emang orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu karena haudas itu istri Rasulullah, nggak ada yang berani buka. Jadi para sahabat itu cuma mengangkat dan dia berpikir ada di sini. Ya, kemungkinan Aisyah badannya kurus jadi nggak berasa kali ya. Iya, kalau muncul badannya gede itu kita nggak tahu ya. Ya kurus nggak berasa mungkin, atau karena memang sahabat gagah-gagah ngangkatnya. Begitu diangkat, tertinggal Aisyah. Karena Aisyah ini tertinggal, dia menunggu di situ sambil tiduran, menutup mukanya dengan jilbab. Pada saat dia tiduran, tiba-tiba muncul sahabat yang ketinggalan juga, namanya Safwan bin Mu'attal. Ketika Safwan bin Mu'attal melihat Aisyah sedang tertidur, dia kaget.
Keluar kalimat istirja dari mulutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah musibah. Umurul mukminin, istri Rasulullah ketinggalan. Itu Safwan bin Mu'attal cuma ngomong gitu doang. Innalillahi, kalimat istirja doang. Lalu Mu'attal, Safwan bin Mu'attal ini mempersilakan Aisyah naik ke punggung untanya. Lalu untanya itu dipegangin. Kalau dalam bahasa Betawi dituntun. Kalau Ciracas apa namanya ya? Digeret. Dituntun unta, Aisyah naik unta, Safwan memegang tali unta. Rupanya hal ini dilihat oleh tokoh munafik yang sangat terkenal, namanya Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini digoreng. Apa digoreng oleh Ubay bin Salul? Atau Ubay bin Salul, Aisyah istri Rasulullah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Mereka naik unta berduaan. Berita ini menyebar. Ternyata berita ini diperkuat lagi dengan buzzer-buzzernya. Kalau istilah sekarang buzzer ya. Buzzer-buzzernya Ubay bin Salul itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Kenapa mereka menjadi buzzer? Karena memang ya kebohongannya dikemas begitu rapi. Ya, begitu hebat sehingga meyakini ini benar. Gitu. Kayak bapak nih naik motor, ya Bu, ada bapak naik motor sama wanita yang bukan istrinya, apa yang ibu ucapkan? Pertama kali ngelihat hal itu apa yang ibu lakukan? Ibu marah apa menghentikan motor? Wanita di belakang suami ibu itu ibu nggak kenal, bahkan lebih cantik dari ibu. Naik motor dan bapak kelihatan lebih gagah. Naik motornya bapak tuh kayak orang di kantongnya ada duit 5 juta. Kantong kanan, kantong kiri 5 juta. Berasa naik motor baru. Itu mulut susah untuk cemberut, yang ada senyum. Lalu di belakangnya ada wanita cantik. Apa yang ibu lakukan? Pertama kali kesan melihat ibu, kesan apa yang muncul di pikiran? Bingung. Karena memang bapak-bapak nggak pernah melakukan. Alhamdulillah. Iya. Jadi begitu digoreng informasi ini sampai Rasulullah SAW pun mendengar. Ketika Rasulullah mendengar berita ini, ya Rasulullah nggak langsung berbicara dengan Aisyah. Karena pulang dari situ Aisyah sakit 1 bulan. Dan Aisyah nggak tahu kalau di Madinah itu sedang terjadi berita viral bahwa Aisyah ini selingkuh. Dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Tapi dia merasakan. Merasakan apa? Kok beda ya perlakuan Rasulullah dengan saya setelah pulang dari Bani Mustalik ini? Tadinya Rasulullah begitu hangat, begitu humble dengan saya, tapi kok sekarang kayaknya ada sesuatu yang beda. Nih ciri-ciri wanita yang perhatian sama suami nih. Kalau ada sesuatu yang beda, pasti itu istri ngerasain. Ini kalau istri yang paham betul si suami. Kadang-kadang istri nggak paham sama suami. Udah tahu suami punya penyakit darah tinggi. Ada acara resepsi nih di bawah. Kan pasti ada kambing, ada emping, ada apa aja. Ya padahal nih ya suami mau makan dan itu merupakan bagian dari pantangan makanan. Karena kalau dimakan emang halal itu halal. Halalan thayyiban halal. Tapi kalau dimakan beresiko pada kesehatan. Ini kalau istri nggak tahu suami, apa kata istrinya? Udah ya ambil aja ya, aji mumpung ya, hajar terus hajar. Nah, ini. Ya ini kadang-kadang kalau nggak perhatian. Tapi kalau perhatian, jangankan urusan makanan, sesuatu yang beda saja dari perlakuan berasa. Ini terasa nih Bu, ya terasa oleh Aisyah. Lalu Aisyah mencari informasi ada apa? Oh diberitahu bahwa di Madinah ini sudah viral, sudah rame bahwa terjadi perselingkuhan antara engkau dengan Safwan bin Mu'attal. Kaget Bu, ya kaget. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi
Nih jujurnya Rasul. Kalau bapak-bapak belum tentu. Rasulullah ini jujur. Ya, bisa saja. Ini kalau orang sekarang punya jabatan, punya kekuasaan, bisa saja jabatan dan kekuasaannya berbicara menciptakan kebohongan untuk menyelamatkan istrinya. Ya kan? Rasulullah bisa aja misalnya ini turun wahyu dari Allah bahwa ini enggak benar beritanya. Bisa aja pada saat muncul, tapi Rasulullah enggak. Sebulan Rasulullah nunggu wahyu dari Allah tentang peristiwa ini. Ya. Karena kita tahu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala sesuatu yang keluar dari ucapan Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu, masalah ini masalah besar. Besarnya di mana? Itu para buzzer-buzzer itu ya, yang sekawanan dengan Ubay bin Salul adalah sebagian dari mereka juga sahabat Rasul. Bahkan salah satu sahabat Rasul mengatakan, aku akan membunuh siapa yang menjadi buzzer dari hoax ini. Wah, yang dengar ini marah. Kalau engkau tidak membunuhnya, kami dari kaum ini, dari bani ini akan berperang dengan kalian. Dahsyatnya berita hoax, memecah belah. Hampir saja hancur itu tatanan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Terjadi perpecahan di dalam. Rupanya melihat ini turunlah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat 24 ayat 11 sampai dengan ayat 20, yang menegaskan bahwa apa yang terjadi kepada Rasulullah dan istrinya Aisyah itu adalah berita bohong. Kemudian pada ayat 11 disebutkan siapa orang yang ikut serta dalam berita bohong itu, maka Allah sediakan bagi mereka azabun azim. Azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Jadi di sini ada satu pelajaran. Kalau ada informasi yang tidak benar, kita jangan buru-buru nge-share. Kita jangan buru-buru memberikan komen. Karena bisa jadi itu salah. Ya, Pak, dulu ada peristiwa. Ya, ada peristiwa di daerah saya. Ya, di daerah saya itu ada jamaah udah agak sepuh. Ya, kemudian ada imam sedang sholat didorong. Pernah dengar nggak, Pak? Jadi ada imam sedang sholat didorong nih, lagi ngimamin didorong. Ya, didorong. Sampai imam itu hampir terjatuh. Ya, itu sempat viral juga. Ya, itu udah banyak narasinya yang beda. Ya, itu narasinya banyak yang berbeda-beda. Padahal saya tahu betul yang mendorong itu adalah jamaah yang memang stres, yang memang benar-benar gila. Benar, saya tahu betul karena dia suka ketemu saya juga. Kalau saya sedang imamin, dia nggak berani di belakang saya. Ya, nggak berani. Tapi kalau yang lain dia berani. Ya, karena memang rada-rada kurang. Itu narasinya sudah beda-beda. Inilah makanya kita jangan sampai kalau ada sesuatu yang sifatnya tidak jelas, jangan sekali lagi kita mengikutinya. Karena agama kita melarang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan di dalamnya. Oleh sebab itu di era seperti ini ya, kita harus siap-siap, Pak. Siap-siap menjaga, mensterilkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Kita bisa hidup di zaman modern. Kita sudah mengalami zaman-zaman yang biasa, zaman-zaman yang lama. Tapi kita saat ini berada di zaman yang modern dan kita diizinkan oleh Allah ada di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan terakhir, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga pikiran kita, ya. Caranya adalah selalu berhusnuzon. Hilangkan sifat suuzon, buruk sangka kepada siapapun. Ya, kalau ada sesuatu yang buruk kita lihat, kita doakan saja mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepadanya. Jangan dilawan, jangan ditentang, karena sesuatu yang baik itu keluar dari ucapan yang baik.
Orang yang beriman, ibadur rahman itu kalau lewat orang yang bodoh, maka yang keluar adalah ucapan yang menyelamatkan. Ini dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanul lazina yamsuna alal ardi hauna wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ibadur rahman itu kalau ketemu orang yang maaf ya, orang yang kurang bagus, maka ucapan yang keluar adalah ucapan yang mengandung keselamatan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab hari ini karena sudah jam 5:30 ya, saya ditunggu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Allahumma antal ghaffar faghfir dzunubana ya Allah wa anta khairul ghafirin. Allahumma anta sattar wastur uyubana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anta razzaq farzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin warzuqnal jannata ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka siha wal afiyah wan najaha wassalama wa ba'idna minal bala wal waba wal ghala wa jamil amrad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagi yang sakit aminkan doa ini. Allahumma anta syafi isfi mardona ya Allah. La sifaan illa sifauka. Sifaan la yughadiru saqama. Sifaan la yughadiru saqama. Sifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.